Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang Karakteristik peradaban masyarakat Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfiani dengan NIM A25122065. saya Triana Salsabila dengan NIM A25122010. saya Emma Safitri dengan stambuk A25122044. Saya Fajlin dengan NIM A25122026. Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan yang cukup luas dan cukup berpengaruh di kancah internasional. Secara geografis, kawasan yang disebut sebagai Asia Tenggara merupakan wilayah yang berada di antara Asia Selatan dan Asia Timur. Asia Tenggara terbagi juga menjadi dua kelompok, yaitu daratan dan maritim. Asia Tenggara daratan meliputi Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Malaysia Barat. Sedangkan Asia Tenggara maritim meliputi Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, dan Malaysia Timur. Asia Tenggara merupakan kawasan yang beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Asia Tenggara dikenal juga dengan keanekaragaman flora dan fauna dan dikelilingi lautan, memiliki tanah vulkanik dan aluvulkanik. Menurut A.L. Krobel, suku bangsa Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras, yaitu Negroid dengan subras Melanozoid dan ras Mongoloid. Asia Tenggara memiliki populasi mencapai 655.298.44 juta jiwa. Semua negara Asia Tenggara terhimpun dalam satu organisasi, yaitu ASEAN. Timor Leste yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia dan berpisah dari Indonesia, kini mengajukan diri menjadi anggota ASEAN. Baik, kita masuk di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Nama resmi yaitu Republik Indonesia. Ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Lambang negaranya yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Adapun lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, dan mata uang Indonesia adalah rupiah. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan dan merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kemudian secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Penduduk Indonesia berjumlah 273 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 1.905.000 km persegi. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang dianut, yakni agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis, dengan kelompok terbanyak yaitu etnis Jawa, Sunda, Madura, dan Batak, di mana setiap etnis tersebut memiliki warisan budayanya masing-masing.
Indonesia juga memiliki 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari mereka. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa dan bahasa, tetapi bangsa Indonesia disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu negara Malaysia. Malaysia memiliki nama resmi yaitu Federation of Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Lambang negara Malaysia atau biasa disebut sebagai Jatinegara terdiri dari perisai yang ditopang 2 harimau dan di atas perisai terdapat bintang dan bulan sabit yang berwarna kuning. Di bawah perisai terdapat pita dengan semboyan bersekutu bertambah mutu. Adapun lagu kebangsaan negara Malaysia adalah Negaraku atau My Country. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Lautan Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar merupakan pegunungan, sedangkan wilayah Malaysia bagian barat relatif daratan, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Penduduk Malaysia berjumlah 32,36 juta jiwa dengan luas wilayah 330,803 km persegi. Penduduk Malaysia terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk Malaysia menganut agama Islam. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu, tetapi ada juga bahasa Inggris, bahasa India, dan Mandarin yang mereka pakai setiap hari. Negara yang ketiga yaitu negara Singapura, di mana negara Singapura memiliki nama resmi yaitu Republic of Singapura. Singapura sendiri beribu kotakan di daerah Singapura. Adapun bahasa resmi yang digunakan atau bahasa nasional yang digunakan masyarakat adalah bahasa Melayu. Lambang negara Singapura terdiri dari perisai berwarna merah di tengah-tengah bulan sabit dan memiliki 5 butir bintang. Singapura sendiri memiliki semboyan yaitu Majulah Singapura. Dari semboyan tersebut, lagu kebangsaan negara Singapura juga berjudul Majulah Singapura. Selain itu, negara Singapura memiliki mata uang adalah dolar Singapura. Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terletak sekitar 137 km persegi sebelah utara dari Khatulistiwa di ujung selatan Semenanjung Malaysia dan terletak di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Wilayah Singapura terdiri dari Pulau Singapura dan 58 wilayah pulau kecil lainnya. Dari 58 pulau tersebut, negara Singapura mempunyai kurang lebih 2 pulau yang tak berpenghuni. Negara Singapura sendiri memiliki wilayah relatif dataran rendah dan sebagian besar negara atau wilayah negara Republik Singapura adalah wilayah dataran rendah. Selain itu, kita juga dapat menemukan beberapa perbukitan di negara Singapura. Letak astronomis negara Singapura yaitu 1,11 derajat lintang utara sampai 1,28 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104,5 derajat bujur timur dan memiliki iklim tropis. Jumlah penduduk negara Singapura dari tahun 2020 hingga tahun 2023 sekarang tercatat
adalah 5,85 juta jiwa dengan luas wilayah 738,6 km persegi. Sebagian besar penduduk negara Singapura merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa, di mana masing-masing etnis tersebut memiliki identitas budaya, bahasa, dan adat istiadat masing-masing. Di negara Singapura sendiri juga memiliki berbagai bahasa yang digunakan, yang dimana ada bahasa India, bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan ada bahasa China. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat negara Singapura terdiri dari ada agama Katolik, ada agama Protestan, dan ada agama Konghucu. Selain agama tersebut, ada juga agama Islam. Dari hal tersebut, mereka mempunyai berbagai bangsa, jenis, ras, dan agama, tetapi mereka menjunjung tinggi satu bahasa, yaitu bahasa Melayu. Baik, selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia sendiri sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi oleh sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Saat ini, sekolah-sekolah ini dikelola oleh 3 kementerian. Pendidikan dasar dan menengah ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan. Pendidikan tinggi ada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ada juga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berbasis agama dan dikelola oleh Kementerian Agama. Karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya banyak Muslim, jadi sekolah berbasis kurikulum agama Islam diterapkan melalui Kementerian Agama. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. 3 jenjang pendidikan di Indonesia dimulai dari yang pertama, pendidikan dasar atau lebih dikenal dengan sebutan SD, sekolah dasar atau MI, Madrasah Ibtidayah. Yang kedua, pendidikan menengah, yaitu jenjang pendidikan menengah yang dibagi dalam 2 kategori, yakni SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA, sekolah menengah atas. Sedangkan sekolah yang berbasis kurikulum Islam, yakni MTS, Madrasah Tsanawiyah, atau MA, Madrasah Aliyah. Yang ketiga, pendidikan tinggi, yakni kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak perguruan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, institut, dan sebagainya. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang, Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu ini disesuaikan oleh keadaan pendidikan sekarang, memperbaiki sarana dan prasarana, mengevaluasi kinerja tenaga pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, Malaysia. Sistem pendidikan yang berada di Malaysia berada di bawah naungan Kementerian Pelajar Malaysia. Di Malaysia, warganya dapat menempuh pendidikan baik dari sekolah kerajaan, sekolah milik kerajaan, dan sekolah swasta. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh di Malaysia yakni ada 2. Yang pertama, sekolah rendah, dan yang kedua, sekolah menengah. Meskipun bentuk pemerintahannya yang berada di Malaysia itu kerajaan, namun kerajaan tak memiliki hak dalam penentuan kurikulum dan pengajarannya. Semuanya telah sepenuhnya dilimpahkan kepada Kementerian Pelajar Malaysia. Sementara untuk peraturan pendidikan diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang didirikan pada tahun 2004 hingga sekarang. Malaysia telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikannya. Malaysia memiliki beberapa jenjang dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan prasekolah atau yang lebih dikenal seperti TK atau penitipan anak atau kelompok bermain. Yang kedua, pendidikan rendah seperti SD atau sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan
pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini terbagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah komprehensif atau yang di Indonesia sering dikenal dengan SMP selama 3 tahun dan sekolah menengah atas selama 3 tahun juga. Yang keempat, pendidikan pra-universitas dan yang kelima, pengajian tinggi. Yang ketiga, Singapura. Sistem pendidikan yang berada di Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Sehingga sistem pendidikan yang berada di Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Adapun proses pendidikan yang berada di Singapura yaitu yang pertama, undergrads atau taman kanak-kanak. Yang kedua, primary education atau sekolah dasar seperti SD. Yang ketiga, secondary education atau SMP dan SMA. Dan yang keempat, pendidikan pra-universitas. Yang kelima, politeknik. Dan yang keenam, Universitas Singapura. Sekian video dan penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum